Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Patimuan yang Ibu sayangi dan yang Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Coba kalian ingat? Ya, Ibu ulangi lagi. Diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam golongan secara sejajar atau secara horizontal berdasarkan ciri tertentu. Di pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama untuk memahami pengertian stratifikasi sosial, kemudian untuk memahami dasar stratifikasi sosial, dan yang terakhir mengidentifikasi unsur stratifikasi sosial. Oleh karena itu, silakan kalian simak dengan baik penjelasan yang akan Ibu sampaikan kali ini. Jangan lupa hal-hal yang dianggap penting dapat dicatat di buku catatan sebagai bahan untuk belajar kalian. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai stratifikasi sosial, tentu dalam pikiran kita berpikir, apa sih stratifikasi sosial itu? Nah, sebelumnya coba kalian amati dua gambar yang telah Ibu sajikan di layar kalian. Ada gambar 1 dan gambar 2. Baiklah, coba kalian amati. Nah, di gambar 1, ini adalah sistem kasta dalam masyarakat Hindu Bali. Kasta itu apa sih? Ada yang tahu? Kasta itu adalah bagian masyarakat berdasarkan kebudayaan Hindu. Kasta sendiri terdiri atas kasta Brahmana, ini merupakan kasta yang isinya adalah para pemuka agama, kemudian ada kesatria yang terdiri dari para tentara, waisa ini terdiri dari para pedagang, dan sudra ini terdiri dari para budak. Nah, hubungan di sini itu digambarkan seperti segitiga yang bersusun dari atas hingga ke bawah. Di gambar selanjutnya atau di gambar nomor 2 bisa kalian amati juga, ini adalah gambaran dari pelapisan masyarakat di zaman Belanda. Jika kita tengok saat kolonial Belanda itu masyarakat Indonesia dibagi menjadi lapisan-lapisan bertingkat seperti ini. Segitiga, kemudian ada lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3. Lapisan 1 ini adalah mereka kaum Eropa, kemudian yang kedua adalah Timur Asing, dan yang ketiga adalah penduduk pribumi. Nah, jadi apa yang kalian amati dari kedua gambar ini? Tentu saja kedua gambar ini dan ini menggambarkan sistem pelapisan dalam masyarakat. Masyarakat dibagi menjadi tingkatan-tingkatan yang berbeda antara satu sama lain.
Jadi, kita tarik ke konsep pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi itu berasal dari kata stratum yang artinya itu bertingkat. Sementara itu ada beberapa tokoh sosiolog yang juga mendefinisikan tentang pengertian status stratifikasi sosial. Yang pertama adalah Paul. Dia menjelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat atau penduduk berdasarkan kelas-kelas secara bertingkat. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya stratifikasi sosial adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa masyarakat itu terbagi secara hierarkis atau secara bertingkat. Adapun yang menjadi dasar dari stratifikasi sosial adalah suatu simbol yang dianggap berharga baik secara ekonomi, sosial, politik, atau budaya dalam masyarakat. Dasar stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial itu ada 4, yaitu adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ukuran kekayaan. Ukuran kekayaan dapat menjadi dasar stratifikasi sosial. Mengapa? Karena semakin banyak orang memiliki kekayaan, maka dia akan menempati posisi yang tinggi dalam masyarakat. Kekayaan sendiri dapat berupa kepemilikan atas modal atau kapital, kemudian kepemilikan atas tanah, pendapatan, harta, mobil mewah, ataupun rumah mewah. Selanjutnya ada ukuran kekuasaan. Ya, ukuran kekuasaan juga dapat menjadi dasar stratifikasi karena semakin orang memiliki kekuasaan atau otoritas, maka orang itu akan menempati strata yang tinggi dalam masyarakat. Contohnya, ketika seseorang menjadi anggota DPR, maka dia akan memperoleh strata atau kedudukan yang tinggi dibandingkan pemulung, karena DPR memiliki kekuasaan atau power dalam kebijakannya. Nah, kekuasaan ini itu berkaitan dengan otoriter atau berkaitan dengan jabatan posisi penting yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga ada ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan juga dapat menjadi dasar stratifikasi sosial. Semakin orang memiliki kehormatan, maka dia juga akan menempati strata yang tinggi dalam masyarakat. Contohnya banyak terjadi pada masyarakat pedesaan, di mana orang-orang karena kehormatan menempatkan diri pada strata yang tinggi. Contohnya adalah para pemuka agama, kemudian orang yang berjasa ataupun orang tua. Dan yang terakhir adalah ukuran ilmu pengetahuan. Masyarakat akan lebih menghargai kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dibandingkan masyarakat yang rendah akan ilmu pengetahuan. Contohnya seorang profesor atau seorang ahli akan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dibandingkan mereka yang tidak tamat sekolah atau mereka yang buta huruf. Kemudian kita belajar unsur stratifikasi sosial. Unsur stratifikasi sosial dibagi menjadi 2, yaitu status dan peran. Status sosial.
Sebelumnya, coba amati gambar berikut. Lihat layar kalian. Siapa beliau? Ya, betul sekali. Beliau adalah Bapak Joko Widodo. Beliau berstatus sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau juga berstatus sebagai ayah bagi anaknya. Beliau juga berstatus sebagai suami bagi istrinya dan juga berstatus sebagai kepala keluarga bagi keluarganya. Jadi, apa itu status sosial? Status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang secara umum dalam masyarakat berhubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestis, hak, serta kewajiban. Jadi, setiap individu memiliki berbagai macam status sosial, bisa lebih dari satu, tergantung di mana individu itu berada. Terdapat 3 cara perolehan status sosial dalam masyarakat. Sebelumnya, coba kalian amati 3 gambar yang akan Ibu tampilkan di layar monitor kalian. Ya, bisa dipahami dan dilihat. Coba. Yang pertama, apa yang kalian lihat di gambar 1? Gambar 1 ini, apa yang kalian lihat? Ya, ini adalah tokoh yang sudah tidak asing bagi kita. Benar sekali, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X. Beliau adalah Raja Jogja yang sampai sekarang masih memiliki kekuasaan di Jogja. Beliau ini adalah anak tertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan beliau mendapat gelar raja karena keturunan. Yang kedua, ini adalah gambar dari seorang anak laki-laki yang sudah 10 kali mendaftar menjadi anggota AKMIL dan gagal, namun karena berkat usahanya dia mampu untuk lolos menjadi AKMIL. Dilihat di sini juga dia adalah anak dari seorang petani. Wah, ini bisa dicontoh ya, perjuangan seorang anak petani yang bisa menjadi orang yang hebat. Kemudian yang ketiga, ini tokoh siapa? Kalian pasti tahulah siapa? Dia adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Proklamator karena beliau ini dianggap berjasa bagi bangsa Indonesia. 3 orang ini mendapatkan status dengan cara yang berbeda. Di gambar nomor 1 mendapatkan status secara keturunan. Nah, ini secara keturunan. Sedangkan yang kedua ini karena perjuangan. Nah, perjuangan. Dan yang ketiga itu karena berjasa. Nah, ini kata kuncinya. Jadi, 3 gambar ini menjelaskan cara perolehan status secara ascribe, achieve, dan assign. Seperti itu. Jadi, penjelasannya dalam ascribe status diproses oleh seseorang secara otomatis tanpa usaha. Contoh lainnya adalah ketika seseorang terlahir sebagai laki-laki atau terlahir sebagai perempuan. Contoh lainnya dalam masyarakat Jawa, kita mengenal adanya keturunan darah biru dan rakyat jelata. Jadi dalam status ascribe ini
seseorang akan menyandang suatu status sampai dia meninggal dunia. Yang kedua, achieve status. Intinya adalah status sosial seseorang yang diperoleh melalui usaha, sehingga bersifat sengaja. Setiap orang berhak memperoleh status ini tergantung pada bagaimana orang mengupayakan perolehan status itu. Yang ketiga, assign itu merupakan status sosial yang didapat seseorang yang berjasa bagi negaranya. Contohnya gelar pahlawan revolusi, kemudian gelar pahlawan proklamator, dan sebagainya. Kemudian peran sosial. Apa itu peran sosial? Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau kedudukan dalam masyarakat. Antara peran dan status tidak bisa dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status ataupun sebaliknya, tidak ada status tanpa peran. Semakin tinggi status seseorang, maka semakin besar pula perannya dalam masyarakat. Ketika orang sudah menjalankan hak dan kewajibannya, maka orang tersebut telah menjalankan perannya. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Ini adalah gambar dari orang yang berstatus sebagai polisi. Nah, ketika orang berstatus sebagai polisi, maka perannya dalam masyarakat tentunya yang pertama itu berkaitan dengan tugasnya dalam mengayomi, kemudian mengamankan masyarakat dan memberikan rasa ketentraman dalam masyarakat. Itu adalah peran dari orang yang berstatus sebagai Polri. Berbeda lagi ketika orang berstatus sebagai apa ini bisa dilihat? Ini adalah kepala desa. Perannya bukan mengamankan, tetapi lebih pada memimpin jalannya pemerintahan desa. Jadi, setiap status memiliki peran yang berbeda tergantung pada status yang dimiliki oleh seseorang. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat ke dalam lapisan sosial secara bertingkat. Kemudian dasar stratifikasi itu ada 4, yaitu ukuran kekayaan, ukuran kehormatan, ukuran kekuasaan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Sedangkan unsur stratifikasi itu ada 2, yakni peran dan status. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Apabila ada kesulitan bisa menghubungi Ibu atau kita berinteraksi di Classroom. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar, tetap patuhi protokol COVID-19, jaga diri, jaga keluarga, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.